Ya, pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afileni dalam Economic Lounge with IC yang pada malam hari ini akan mengangkat masalah kebijakan ketenagakerjaan. Seperti kita tahu bahwa 1 Mei merupakan Hari Buruh Internasional yang diperingati oleh semua negara, di mana kita tahu bahwa Indonesia termasuk juga memperingati. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah pada tanggal 26 Maret pemerintah mengeluarkan aturan Perpres nomor 20 tahun 2018 terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing yang menimbulkan pro dan kontra karena ada yang menganggap bahwa tenaga kerja di dalam negeri akan tidak mendapatkan kesempatan apabila banyak tenaga kerja asing yang masuk ke dalam. Di sisi yang lain, sektor formal dan informal juga menjadi isu yang menarik karena sektor informal meningkat secara signifikan. Selain itu, Undang-Undang nomor 2000 tahun 2013, nomor 13 tahun 2003 yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara sektor pengusaha maupun juga buruh, belum ada kesepakatan untuk mengubah. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami akan membahasnya. Untuk itu di studio sudah hadir. Yang pertama adalah Ibu Yanti Nurhayati Ningsih. Beliau adalah Kasubdit Analisis dan Perizinan TKA Menaker. Bapak Aloysius Budi Santoso, Wakil Bidang Ketenagakerjaan dari Apindo, dan Ibu Nina Sapti, Ekonom dari UI. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir studio. Ya, tidak terasa Mei sudah mulai. Besok kita akan hadapi ya, di mana May Day kita akan menghadapi juga banyak buruh yang sudah siap-siap mau demo besok ya. Nah, yang menarik juga kalau di sini ada peraturan baru tentang tenaga kerja asing ya. Tapi mungkin saya tanya pertama Bu Nina nih, Bu Nina, kalau kita melihat sebenarnya potret ketenaga kerjaan kita tuh seperti apa? Kelihatannya kalau dari sisi pendidikan dan angkatan kerja kita sekarang kalau tidak salah 131 juta ya saat ini di Indonesia gitu. Nah, bagaimana potret tenaga kerja kita saat ini sih? Ya. Jadi memang kalau kita lihat peta terbesarnya itu tentu pendidikan itu kita relatif rendah ya. Jadi kalau kita kasih gambaran umum itu dengan pendidikan rendah, maka kita harus lihat lapangan usaha apa yang paling besar ada di situ. Jadi kita masih berada di lapangan usaha yang sifatnya informal dibandingkan formal. Dan yang informal pun kalau kita pecah lagi itu bebannya ada di daerah pedesaan yaitu pertanian ya? Dan ada di perkotaan yaitu perdagangan. Jadi yang sifatnya perdagangan dan konstruksi ya, yang sifatnya informal. Nah ini kalau kita masuk ke dalam yang formal, ini yang mungkin besok demo kan yang lebih yang formal, karena yang informal tidak demo biasanya kan. Nah yang demo ini formal itu adanya tentu di pabrik-pabrik, jadi manufaktur ya, industri kalau manufaktur. Dari 131 juta tuh yang formal berapa persen Bu Nina? Kira-kira 40-an persen ya? Ya 40 itu sepertiga ya, kira-kira 40% juta ya. Jadi kira-kira besarannya sekitar 40, tetapi poin terbesarnya itu porsinya ada di mana gitu loh. Yang penting kan manufakturnya gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang akan demo besok. Jadi persentase itu kan akan dipecah lagi berapa yang di manufaktur, jasa begitu ya, yang biasanya demo manufaktur. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, karena mereka ambil dari Bekasi atau dari industri Tangerang gitu ya, yang paling jadi banyak besok demo ya. Jadi, tapi di daerah tidak seperti itu Bu, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak separah seperti di daerah Tangerang, Bekasi gitu. Ini apa perbedaan yang membuat ada perbedaan kaum buruh yang demo dengan yang tidak gitu? Nah ini memang ada usaha lebih bagi mereka untuk ngajak demo kalau di daerah Tangerang, Bekasi begitu ya. Jadi bahkan si pengusaha pun dengan kesepakatan oke lah sebagian kita serahkan untuk demo begitu, nanti Apindo mungkin bisa menjelaskan bagaimana prosesnya. Tetapi kita melihat bahwa bentuk ini tidak sepenuhnya sukarela gitu ya. Jadi sukarela itu dalam arti direlakan oleh pengusahanya, tapi makanya kan dengan libur ya otomatis bisa demo kan, otomatis dulunya tidak bekerja ya. Tidak dulu bekerja. Kan dulu diambil dari pengusaha. Jadi bisa dibayangkan. Nah, kalau sekarang oke, kalau demo itu diizinkan dan mereka rela ya silahkan demo kan. Tapi dari sisi jumlah ini yang paling penting kan, kita tidak bisa menghitung persis jumlah karena sebetulnya kartu anggotanya itu tidak jelas ya. Jadi artinya gambaran untuk mengatakan sekian juta atau sekian ribu orang. Nah ini pencatatan tidak sebaik itu ya. Jadi dengan kata lain dengan kalau partai kan partai punya anggota gitu. Kalau ini buruh yang serikat buruhnya, jadi
komitmen untuk mengatakan sekian ribu atau sekian juta, walaupun ada datanya, itu kan kartunya yang menjadi formalitasnya. Oke. Ya, jadi, Pak Budi, gimana kalau melihat dari sisi pengusaha, Apindo sendiri melihat ini 1 Mei kan merupakan biasanya hari demo, dan karena ini diliburkan jadi tidak usah beban buat pengusaha ya. Biasanya kan pengusaha juga kadang-kadang repot juga, kadang mereka mendatangi kantor-kantor atau pabrik-pabrik supaya ikut demo gitu. Iya, pertama mungkin kita harus cermat melihat konstelasi Indonesia, Bu Afi. Kadang demo ini lebih terfokus di daerah kawasan-kawasan tertentu, katakanlah Jakarta atau mungkin sekelumit di daerah Surabaya. Betul. Tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dan pekerja kita juga tersebar di semua daerah. Sehingga mungkin saya mau mengajak semua hadirin, Ibu juga melihat ini dalam konteks yang lebih proporsional. Jangan kita terjebak seakan ada demo seluruh Indonesia gitu ya, menggambarkan Indonesia. Dan nah, padahal demo ini hanya ada sekelumit mungkin di daerah Jakarta. Itu pun juga tidak semua, karena setahu kami banyak dari perusahaan-perusahaan tergabung dari Apindo, liburan ini benar-benar dinikmati oleh karyawannya untuk berlibur bersama keluarga gitu. Nah, jadi bahwasannya nanti ada yang berdemo mungkin juga hanya bagian kecil. Nah, rasanya sih sebaiknya kita menempatkan case betul hari buruh ini. Bahkan saya sangat mensupport upaya-upaya dari Pak Menteri Kemenaker bagaimana merubah ini menjadi acara pertandingan bersama, ada ngaji bersama, sesuatu yang positif, lebih positif, lebih produktif. Jangan yang dibesar-besarkan ada demonya. Padahal yang demo mungkin hanya orang ya. Oke. Nah, kalau kita melihat sebenarnya industri ini yang paling banyak melakukan demo sebenarnya ya. Tapi kalau lihat industri sebenarnya hanya 13 juta daripada angkatan kerja kita dibandingkan yang perdagangan 25 juta dan juga pertanian yang jumlahnya 34 juta yang jarang sekali melakukan atau ikut aksi-aksi semacam ini. Nah, gimana nih Pak? Kalau kita lihat justru kita ingin mengembangkan industri, tapi yang justru biasanya ada masalah itu di sisi ini gitu. Nah, bagaimana Apindo menyikapinya? Ya, kembali kadang klaim-klaim yang terjadi dengan para pendemo yang mengatakan 1 juta atau 2 juta pengalaman kami dalam 3-4 tahun belakangan ini, jujur akhirnya yang ikut turun ke jalanan makin sedikit. Dulu pada waktu lagi hype-hypenya dengan dulu istilahnya gerebek pabrik lah dan seterusnya, memang kelihatannya mengerikan gitu ya. Mengerikan. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya rasanya untuk sebagian besar karyawan ada kesadaran juga untuk apa sih hal ini dan seterusnya. Dan secara aturan ketenagakerjaan juga sebetulnya demo itu tidak diatur ya. Yang ada kan adalah mogok. Dan mogok harus ada alasannya. Tapi kalau ini demo ke jalan ya saya kira adalah menyampaikan aspirasi. Dan menurut saya dari waktu ke waktu juga jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian kalau mengerucut kepada industri memang industri menjadi ranah yang lebih mudah untuk menggerakkan karena ada sekumpulan orang yang cukup besar kan begitu. Kami jumlahnya punya pabrik-pabrik pabrik di satu pabrik bisa 2.000 orang, 3.000 orang. Sementara kalau di sektor perdagangan kan tersebar di berbagai macam cabang dan segala macam. Nah itu. Jadi kembali harus putih. Jadi harus proporsional ya melihatnya ya. Oke. Bu Yanti, kalau kita melihat sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nomor 13 tahun 2003 itu kan sampai sekarang belum ada yang mampu untuk merubah ya, karena di sisi yang lain pengusaha mau, serikat pekerjanya enggak gitu. Nah, akibatnya kalau kita lihat dalam perkembangannya banyak perusahaan ya udahlah kita bikin aja sektor informal banyak-banyak sehingga akhirnya sektor formal yang diharapkan meningkat jadi tidak gitu. Nah, bagaimana sebenarnya Depnaker menyikapi Undang-Undang Ketenagakerjaan supaya ke depan itu kita bisa mengantisipasi perubahan yang mendasar gitu? Sebenarnya begini Bu, dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kita kan juga di situ ada perlindungan terhadap hak buruh, terhadap upah juga sudah kita atur, kita atur di sana. Tentunya juga upah itu hasil dari perundingan antara tripartit ya, antara pengusaha, serikat pekerja dengan pemerintah. Nah, kaitannya dengan itu tadi, menyikapi banyaknya sektor informal. Memang kalau kita lihat dari peta angkatan kerja kita, memang
angkatan kerja kita piramid ya Bu ya. Kebanyakan mereka ada di sektor di bawah, lulusan SD ke bawah itu ada sekitar 40% lebih lah gitu dibandingkan sarjana. Nah mungkin cara kita menyikapi juga dengan pendidikan vokasi Ibu. Jadi mereka-mereka yang dengan pendidikan rendah tadi, itu sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk meningkatkan skill mereka melalui pendidikan vokasi tersebut. Gitu. Sehingga paling tidak dengan pendidikan yang rendah mereka bisa terserap kepada angkatan kerja ya. Angkatan Tapi kerja. Bu, kalau kita lihat rata-rata yang pendidikannya rendah itu kan usianya sudah tua-tua ya. Artinya di atas 40 yang terbanyak kan dibandingin yang muda-muda. Yang muda-muda itu kan struktur pendidikan sudah bagus gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi ini, Bu? Memang Bu, mereka-mereka yang muda itu relatif sekarang sudah ini pendidikannya sudah mulai bagus. Betul. Tetapi sama dari tingkat keterampilan mereka mungkin pendidikannya formalnya oke, tetapi dari sisi keterampilan untuk masuk ke dalam dunia kerja itu masih ada mismatch. Jadi nggak mix antara yang dibutuhkan dengan ketersediaan tenaga kerja. Nah itu makanya sekarang pemerintah sedang menggalakkan vokasional itu ya. Nah kalau kita lihat vokasional ini kan hubungannya dengan Depnaker ya. Tapi kalau kita lihat pendidikan formal kan dengan Depdikbud gitu. Nah ini kadang-kadang sering tidak mismatch antara kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan formalnya nih Bu. Nah apa upaya yang dilakukan antara keduanya ini? Nah ini kita dengan Kemendikbud juga melakukan beberapa kerjasama Ibu. Seperti pendidikan kejuruan gitu ya. Nah itu sekarang ini lebih kita sandingkan dengan kebutuhan dunia usaha gitu. Jadi dunia usaha lebih banyak kemana. Jadi kurikulumnya juga disesuaikan gitu ya sekarang mulai. Mbak Nina, kalau kita lihat dari sisi tadi ya ke kinerja dari ketenaga kerjaan kita, itu ternyata bahwa kalau pendidikannya banyak yang rendah itu kan cenderung dilihat dari hasilnya, minta UMP-nya naik, tetapi produktivitasnya yang seringkali tidak naik-naik. Nah, itu kadang-kadang menjadi keberatan pengusaha gitu. Nah, dulu kan Mbak Nina pernah bicara tentang bagaimana meningkatkan produktivitas nih. Kalau nggak ada produktivitas, bagaimana pengusaha mau naikin terus nih upahnya gitu. Gimana? Ya, memang kita lihat sekarang dengan teknologi, produktivitas itu kita menggunakan teknologi. Apa yang terjadi di beberapa perusahaan itu adalah menambah mesin daripada menambah orang. Ya, jadi kalau kita lihat produktivitas naik bukan karena jadi produksinya naik, tetapi tenaga kerjanya tidak bertambah atau relatif rendah. Ya kalau dibagi terhadap per tenaga kerja jadi naik deh. Oh, jadi naiknya bukan karena orangnya ya, tapi orangnya karena tidak, mesinnya kecepatan mesin bertambah lebih cepat daripada kecepatan orang bertambah. Jadi ada beberapa studi mikro di Universitas Indonesia yang kebetulan mahasiswa melakukan tesis gitu. Ya misalnya rokok gitu ya, itu produksinya naik besar-besaran, profit juga naik besar-besaran. Tapi tenaga kerja tidak naik besar. Jadi otomatis produktivitas naik, secara nilai pun naik gitu ya. Jadi itu satu industri ya. Tapi industri yang lain juga yang sifatnya tadinya labor intensif padat karya itu sudah lama-lama beralih tanpa disadari oleh kita, tidak sadar tetapi perusahaan sadar karena mereka tahu bahwa insentif untuk menambah orang itu rendah kan. Jadi tadi yang saya katakan, maka hati-hati sekali kalau kita melihat ini siapa gitu yang demo gitu kan. Karena kalau harga itu dibuat rata, UMP itu berlaku untuk semua sektor. Apakah dia sektor tekstil, sektor tembakau rokok gitu, apakah dia sektor mobil, itu sama. Jadi UMP-nya itu tidak berdasarkan sektor ya, berdasarkan tidak, kan itu kan aja, rata semua kan, per kabupaten sekian gitu kan. Nah, apa yang terjadi ya, sektor-sektor yang padat karya ini tentu harus mencari cara supaya dia naik produktivitasnya tanpa diganggu oleh jumlah tenaga kerja yang bertambah yang mungkin menjadi beban di kemudian hari karena biaya PHK akan besar gitu kan. Jadi yang dilakukan bukan layoff tetapi pensiun itu biasa. Terjadi, nah itu kalau itu terjadi Mbak Nina, padahal 1 tahun itu kan kita punya angkatan kerja baru 2 juta ya. Berarti penyerapannya makin menurun dong. Nah ini gitu. Pengangguran tadi kita lihat angkanya Agustus itu 5,5, sebelumnya 5,33 misalnya. Jadi pada ada bulan kenaikan juga dari sisi kan pengangguran ya. Agustus 2017 ya 5,5 kalau kita lihat nih BPS yang sebelumnya itu kan di bulan Februari kan. Betul. Itu 5,33. Jadi ada kenaikan ya. Oke. Ya nanti, maksudnya untuk lihat satu kurun tertentu. Oke, nanti akan kita bahas di segmen 2. Sebenarnya kan kita juga melihat di negara lain juga mengalami satu perubahan-perubahan signifikan juga ya. Nah, bagaimana belajar dari negara lain? Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISEI. Kami akan kembali sesaat lagi.